ya sih ya. Iya, betul sekali. Jadi ketemu lagi sama gue Uya. Dan saya Sisi. Podcast kali ini kita akan melanjutkan janji kita di podcast sebelumnya sih. Betul. Karena di podcast sebelumnya, di episode sebelumnya itu kita udah ada omongan sama narasumber sebelumnya, yang udah ada di sini juga, bahwa harus ada episode khusus untuk membahas hal-hal seperti ini dengan lebih detail. Gue menghela nafas dulu nih sebenarnya nih. Jadi kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Meta di kesempatan yang berbeda tentunya. Sebelumnya judulnya dulu dong. Oh ya, ini berarti Indigo Insight episode kedua. Okay. Dan ya nggak tahu ada episode 3 apa enggak ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini ada Meta dulu. Halo Meta. Halo Meta. Thank you ya Met, waktunya malam hari ini, malam-malam luangin waktu ke Fluid. Terus gue telat lagi. Iya, terus bertemu lagi ya Met. Ternyata, jadi cerita sedikit dari yang podcast kita kemarin. Sebenarnya kita baru launch itu beberapa hari nih Met. Maafkan ya, kami agak lama mengeditnya. Bukan kami sih, ini sebelah saya. Terus ternyata responnya bagus banget. Jadi kayak nggak menyangka teman-teman kayak banyak yang mau dong, lagi dong kayak gitu. Jadi akhirnya kemarin pikir, jadi deh iseng deh kontak Meta, siapa tuh Meta jadwalnya ada dan hore kita ketemu lagi ya hari ini. Dan bahkan jangan lupa loh sih ada masukan pas baca episodenya tuh mereka expect sesuatu yang lebih bombastis. Apa tuh maksudnya? Kemarin kan kita ngobrol sama Meta kan, maksudnya Meta sebagai person, sebagai pribadi. Tapi kali ini kayaknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang seputar apa aja sih yang Meta lihat. So podcast kali ini akan membahas tentang seperti apa sih wujud-wujud ataupun dunia real seperti apa sih yang Meta saksikan di keseharian Meta. Tetapi untuk kita semua nih, terutama buat kita ya yang agak-agak penakut-penakut gitu ya, kita harus set dulu supaya bahwa apapun yang didengarkan ini silahkan dinikmati. Betul. Kemudian ambil positifnya. Yes. Kemudian untuk Anda yang agak kayaknya ketakutan ya, bawa teman Anda di sebelah kamu. Terus apa lagi? Dengerinnya mungkin jangan malam hari. Terus intinya kalau misalkan nanti ada cerita-cerita di sini yang buat kalian mungkin kok kayaknya nggak cocok sama gue dan kayaknya gue nggak setuju, ya udah pokoknya kita ambil positif, buang negatif. Yes, gitu ya. Gitu ya. Jadi kita akan mulai malam hari ini. Yeah. Kalau hening nih suara agak serem, coba diem ya. 1, 2, 3. Suara untung hari ini Kamis loh. Iya. Kenapa malam Jumat loh sih? Lah kan Jumat malam kan, bukan malam Jumat. Seremnya tuh Jumat malam apa Jumat sih? Gimana Met? Malam Jumat atau Jumat malam? Malam Jumat. Oh gila ini. Gila, gue pikir Jumat malam ya. Oke, lanjutin deh. Ya, kayaknya kali ini bakal Uya yang banyak ngomong sih. Gue mungkin seakan kayak kita belum nyapa Meta nih sebelumnya. Apa kabar Meta? Baik ya. Dan ya sekali lagi thank you lah buat Meta ya. Dan kali ini spesial sih karena kemarin kan kita udah buka di Instagram sih. Banyak teman-teman yang join nih. Jadi supaya ini kan untuk membatasi supaya kita nggak terlalu bertigaan banget gitu kan ya. Jadi supaya rame di sini. Jadi kita beramai-ramai. Nanti mungkin kalau teman-teman di akhir session ada pertanyaan, boleh nanya juga. Gitu. Kalau memang masih ada yang mengganggu, tapi semoga dalam sesi kita ngobrol ini bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak teman-teman yang hadir di sini gitu ya. Iya betul sekali. Oke. Silakan dimulai Bapak Surya. Oh gue yang mulai ya. Gue yang mulai. Oke. Matt. Kan kemarin Meta banyak cerita-cerita tentang apa yang Meta lihat dan kawan-kawan. Kemarin kita ngobrol tentang apa sih yang Meta rasakan di hari-hari sebagai pribadi, sebagai manusia loh. Nah sekarang kita penasaran banget tentang apa yang Meta lihat. Nah sebetulnya kan Meta tuh ngelihat banyak dunia. Boleh tahu nggak sih Met, yang dilihat tuh sebenarnya apa aja sih Met? Oh yang serem dulu apa yang indah dulu nih? Pertanyaannya udah mulai. Yang serem dulu aja, biar bukanya agak sedikit panci gitu. Dan biar indah pada akhirnya. Oke, kalau yang serem tuh ada banyak banget. Ada yang mukanya rata, itu bener. Jadi nggak ada mata, nggak ada hidung, bener-bener rata. Ada yang nggak ada kepala. Ada yang dia nggak ada kepala tapi nenteng kepalanya. Terus dia nanya, kepala saya mana? Saya bilang itu lagi di teng-teng. Kepala saya mana? Itu lagi teng-teng. 3 kali gua tinggal. Karena udah dibilangnya itu dipegang kepala tapi dari kasih ada yang denger ya.
kok ini kayak ngomong apa kabar ya, terus ini kayak tapi ternyata dengan yang kepalanya ditenteng itu. Wir, apa kabar lo? Iya, handphone gue mana ya? Handphone gue mana itu di situ. Handphone gue mana nih tapi kepala ditenteng. Oke, lanjut Wi. Lanjut. Ada yang kepalanya doang gitu. Oke, kepala lo masuk gimana? Kepalanya aja terbang, rambutnya panjang. Terus yang katanya leak juga ada. Itu bukan leak, yang kepalanya doang rambut temannya bukan leak? Itu lain. Ada yang bener-bener leak tuh. Mukanya tuh serem banget. Gimana ya, giginya runcing, terus rambutnya berantakan panjang. Yang katanya ada ususnya terurai. Itu beneran ada ya, Met? Ada. Ini menarik ngomongin leak. Kalau gue kan suka baca yang kayak gini-gini nih. Iya. Kalau gue baca si makhluk ini katanya sebetulnya manusia yang karena ilmu sihirnya atau ilmu magicnya itu dia menjelma menjadi makhluk ini. Itu betul atau tidak? Itu bentar gue cek. Waduh. Oke, dicek dulu ya. Iya, jelmaan sih. Jelmaan ya. Jadi itu bukan pure makhluk dari alam lain, tapi itu adalah jelmaan. Gampang ya, Met, ngeceknya ya, Met ya? Iya. Tinggal dongak, rawan-rawan, ketahuan gitu ya. Kayak kita ngelamun Wi. Iya, ini gue mau main anaknya Meta kalau bohong, mama aku ulangannya bagus, aku nggak nyontek, terus diterawang. Kamu nyontek. Terus ada yang badannya seperti manusia, tapi kepalanya binatang. Ada yang kepalanya harimau, pas dia buka mulut, di dalam mulut ada kepala. Di dalam kepala dia buka mulut, ada kepala lagi terus sampai yang terkecil. Oke. Ada yang memang mulutnya juga sekecil lubang jarum. Tapi ketika itu sekeliling mulutnya itu kotoran. Dia pemakan kotoran di toilet. Ketapir gitu jadi ya? Bau banget, bau kloset gitu. Kalau dia datang. Meta selain bisa melihat juga bisa, maksudnya merasakan penciumannya gitu. Iya. Sensasinya tuh real, maksudnya dari aroma, penglihatan. 4D ya, Met? 4D sih. Penasaran ya? Kuntilanak kayak gitu. Itu ada ya? Itu ada. Ini menarik. Populasi paling banyak tuh apa sih, Met? Boleh tahu nggak? Populasi dibanding manusia sih setan jauh lebih banyak. Jadi alam ini lebih banyak dibandingkan kita? Iya. Meskipun tingkat penduduk dunia ini jumlahnya terus meningkat gitu ya, tetap lebih banyak mereka. Karena orang yang meninggal jadi setan juga banyak. Meninggal jadi setan juga banyak. Karena pikiran yang jelek. Kan pikiran penentu kita terlahir di alam yang mana. Pikiran penentu kita terlahir. Maksudnya gimana, Mbak? Iya, jadi kalau kita sering berpikir baik, ketika kita meninggal itu pasti terkondisi pikiran yang baik. Tapi kalau kita sering berpikirnya buruk, berpikir jelek, negatif terhadap orang lain, maka pas kita mau meninggal, pikiran terakhirnya itu jelek. Mana yang lebih berpengaruh, pikiran, ucapan, atau perbuatan? Maksud gue kalau misalnya kita berpikir doang tapi nggak berucap dan berbuat kan percuma tuh. Tapi kalau detik-detik kematian, itu pikiran terakhir penentu. jadi Alam kita kemana? Mau okay. ke alam dewa atau surga, atau ke alam peta atau setan. Jadi the moment, maksudnya kayak cerita-cerita lo sebelum berpulang terus banyak film muncul itu it's real gitu ya? Iya. Oke. Nah kita ini deh, gue mau nanya deh sebenarnya. Tadi kan populasinya banyak. Sebenarnya dunia mereka tuh seperti dunia kan dalam artian begini. Kan ada orang Indonesia, ada suku-suku tertentu, ada negara tertentu. Mereka nih terbagi-bagi menjadi region atau gimana, Met? Dan mungkin nggak ada kuntilanak bule misalkan gitu, dia blonde gitu, kayak gitu-gitu tuh gimana sih, Met, dunia mereka? Itu sama aja, nggak ada perbedaan sih. Ketika pikiran buruk, akhirnya ke alamnya sama-sama alam setan. Ketika pikiran baik, sama-sama ke alam dewa. Oke, jadi pokoknya mungkin maksud Ewia gini kali. Apakah di alam mereka gitu, Met? Apakah ada levelnya, pembagiannya? Misalkan ada yang apa sih kemampuannya rendah, atau misalkan apa, atau misalkan di level mereka ada ya berlevel seperti mereka itu. Mereka ada levelnya juga. Jadi ada alam setan yang membutuhkan makanan, setan kelaparan. Ada yang setan hanya membutuhkan doa. Terus ada juga banyak sih jenis-jenis setan yang
lain. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau butuh makanan kita bisa kasih makan nggak? Kita bisa dengan cara kita berdana atas nama leluhur yang kalau kita tahu ya. Tapi kalau itu bukan leluhur, ya kita coba aja berdana atas nama semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Oke. Kan kita kan banyak tahu, kalau gue sih simpelnya gini, Matt. Kan kita cuma tahu sementara ini ya alam manusia. Terus setelah kita berpulang itu pilihannya cuma lo mau ke surga apa neraka. Ini sama seperti neraka nggak? Yang tadi lo lihat ini? Beda. Jadi kalau kita setelah meninggal mentoknya cuma di alam peta atau asura. Peta itu alam setan, asura itu alam jin. Oh, sorry gue tanya, potong. Kita setelah meninggal mentoknya cuma di alam peta atau asura. Berarti kita nggak? Itu kalau di alam rendahnya. Oh. Tapi kalau alam surganya, alam dewanya banyak tingkatannya. Gue mau masuk ke yang kalau kita meninggal kita mentok di alam peta atau asura. Peta ini alam apa? Maksudnya apa itu peta, apa itu asura? Kalau alam peta kan itu alam setan. Jadi kayak kita berada di satu ruangan hampa udara gelap. Udah kita nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi kita di sana ngeliat lampu, yaudah kita coba samperin. Kita lihat ini keluarga kita bukan, terus jalan lagi gitu. Kadang kita cuma mampir buat kayak ya berhenti sejenak lah istirahat. Setelah itu terbang jalan lagi cari keluarga sampai ketemu, oh ini keluarga saya nih, dan atau pernah jadi keluarga saya. Yaudah dia akan stay di situ, datengin yang bersangkutan lewat mimpi, atau kalau dia nggak mau datengin ya coba cari orang di sekitarnya yang bisa diminta tolong sampein ke keluarganya. Oh, ini sorry gue agak mix up. Ini kan tadi lo ngomong dengan istilah peta, asura, tapi sebelumnya diceritakan ada makhluk yang moncongnya tuh sekecil apa, kemudian ada alam orang yang bawa-bawa kepala. Itu beda. Hubungannya di mana? Maksudnya mereka tuh apa? Peta tuh kayak apa? Gimana maksudnya? Maksudnya mungkin yang tadi Ineta sebutkan tuh klasifikasinya yang seperti Ineta bilang peta. Ordonya ordo apa gitu ya? Ordo. Itu lebih ke peta. Kalau asura tuh lebih ke jin-jin. Kayak yang genderuwo, buto ijo, kayak gitu, itu jenisnya jin asura. Jin. Kalau asura oke, gua simpulkan asura jin. Kemudian kalau tadi yang bawa kepala itu apa? Itu peta. Setan. Itu peta. Tadi kan lo cerita juga peta itu kayak mengawang-awang dengan ruangan atau hampa udara yang gelap gulita. Lu bisa ngelihat apa yang mereka lihat dong, Matt? Iya. Dan mereka tahu kita beneran ngelihat atau kita bohong. Maksudnya gimana? Jadi setan-setan itu tahu kita ini bisa ngeliat beneran atau kita bohongan ngeliat dia. Oh. Mereka tahu siapa yang bisa lihat dia dan siapa yang nggak bisa lihat dia gitu. Emang ada yang pura-pura bisa ngeliat? Banyak gitu? Banget. Oh gitu. Berani ya orang ya? Iya, gue juga bingung. Apa yang menjadi landasan berpikir pura-pura bisa ngeliat gitu ya? Karena banyak yang bermain dengan imajinasi mereka sendiri. Mereka berimajinasi, oh saya ngeliatnya ini, padahal itu hanya permainan pikiran dia. Karena kita tuh nggak gampang loh untuk benar-benar bisa ngelihat kayak gini. Jadi ada permainan pikiran karena imajinasi, ada memang karena sugesti. Si A ngomong ada hantu ini di sini, dia jadi tersugesti. Ada yang memang benar-benar real dia ngelihat. Jadi kita harus bisa ngebedain. Nah, gue sendiri ini butuh meditasi dulu ya, buat bisa mastiin yang gue lihat ini bener-bener gue lihat, bukan imajinasi gue, bukan sugesti dari orang lain. Dan itu butuh proses. Jadi nggak gampang loh kalau orang sekarang bilang, oh gue bisa lihat nih gini, tapi dia pernah nggak bisa menyadari dulu nih lu beneran ngelihat karena pikiran lo sendiri atau karena sugesti dari orang lain. Itu ada 3 faktor. Jadi sekarang tinggal gimana kitanya. Kalau gue ya udah, gue udah bisa bedain, oh ini bener gue lihat, oh ini cuma imajinasi gue, bodo amat gitu. Oh bahkan lo masih bisa berimajinasi? Tetep bisa, tapi gue bisa bedain, oh ini imajinasi, oh ini beneran real gitu. Mungkin karena Meta lihatnya banyak banget, Ya gue deg-degan sih barusan. Maksud gue, apakah imajinasi gue akan begitu liarnya atau gimana gitu ya? Ya nggak gampang sih. Oke. Kembali berarti
masih belum terjawab, Matt. Gue masih penasaran dengan tadi yang lu bilang setelah kita berpulang itu kita mentok ke alam Asura. Berarti kita nggak bisa ke neraka. Dalam artian setelah gue meninggal nih, ada nggak possibility karena perbuatan pikiran dan kawan-kawan, ya gue nanti ke neraka gitu karena gue jahat banget. Bisa menggiring itu ke neraka. Kalau kita melakukan pembunuhan terhadap orang tua kita. Oh, berarti tadi yang maksudnya Meta katakan kita mentok ke alam peta atau Asura, maksudnya yang bisa Pikiran. kita lihat. Iya. Tapi kita mau pindahnya kemana itu tergantung amal ibadahnya masing-masing. Iya, betul. Oke, biar clear gitu kan. Karena kan tadi takutnya mix up ya. Iya. Wah, menarik ya. Jadi ada even though dia tadi nanya sama lu, berarti dia dalam gelap berjalan-jalan, ada cewek nih gitu. Terus dia tanya, "Pala gue mana?" gitu ya. Pernah juga lewatin terowongan di salah satu jalan Jakarta. Jangan disebut ya, Mer. Iya, tolong jangan disebut. Itu ada hantu berbaju merahnya, rambutnya panjang banget. Hantu berbaju merah, cewek cowok? Cewek. Ini Mbak Kun. Ini meninggalnya dia dibunuh sih dari cerita dia. Jadi dia pada saat di terowongan dia nempel aja di atasnya begini. Waduh. Sorry, gue sambil mencontohnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kebayang kan. Itu Dewi lagi makannya nggak enak tiba-tiba tuh. Untung gue pulang nggak nyetir sendiri. Tapi Matt, setiap kali bertemu dengan mereka, apakah lu selalu berkomunikasi dengan mereka atau mereka karena tahu nih ada yang bisa melihat gue atau gue minta pertolongan, gue akan ngajak ngobrol selalu gitu? Kalau dia muncul nggak ngagetin, gue bisa komunikasi. Tapi kalau muncul ngagetin, gue udah takut duluan. Oke, jadi Meta pun bisa takut. Jadi gue wajar. Iya, wajar lah kita merasa takut ya. Nah, Meta ngeliat ke belakang tuh sih. Gak usah dijelaskan ya, Matt. Nggak usah dijelaskan. Oke, berarti berarti kan ada tadi kan peta. Kalau Asura tadi kan yang model jin-jin itu. Berarti makhluk-makhluk yang lo lihat dan tak kasat mata oleh kita manusia pada umumnya itu terbagi menjadi dua itu aja. Maksudnya kita ngomongin konteks yang menderita dulu ya. Iya. Dua itu aja. Mereka bisa sering ngobrol nggak sih, Matt? Satu sama lain dari alam yang berbeda itu? Bisa ya, jadi gendro datang gitu, woi hantu kepala buntung mau kemana lu gitu, bisa ya? Bisa. Rata-rata komunikasinya kontak batin ya. Oh, terus kenapa lu bisa membedakan jin dengan makhluk ini? Maksud gue pembedanya tuh seperti apa? Kenapa lu bisa katakan ini? Apakah karena legenda-legenda zaman dulu? Enggak, memang kelihatan perbedaannya. Apa yang lu lihat perbedaan secara nyata dari penglihatan selama? Kalau dari yang jin itu mereka berbulu. Bulunya itu tajam. Aduh. Iya, ini berbulu loh. Bulu ya lo. Pas banget. Ada yang memang dia kayak kera gitu. Apakah semua golongan yang tadi lu sebutkan jin itu punya karakter yang sama, berbulu dan tajam? Enggak selalu. Terus apa yang benar-benar? Dan mereka tinggi besar. Jadi satu lantai rumah orang aja itu baru kaki sepinggul dia, kakinya sampai pinggul. Lantai 2 dari pinggul sampai pundak. Lantai 3 itu kepala. Oke, berarti kalau mau ke mall aman lantai 5 lah ya. Terus, aman kayak lu, tinggalnya di apartemen. Iya, lantai 5 gue makanya. Terus gue berbulu juga kan jadi kan. Mungkin karena itu lu jodoh tinggal di apartemen lu ya. Bisa nggak, Matt, gue simpulkan bahwa yang menjadi pembeda dari dua alam ini adalah ukuran mereka. Bentuk tubuhnya ukurannya. Ukurannya. Berbeda. Ada nggak alam-alam yang tadi lo sebutkan sebagai alam peta atau alam yang bukan jin itu size-nya besar? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti salah satu pembeda yang paling mudah adalah ukuran tubuhnya berbeda. Iya. Oke. Nah, ini menarik. Ini pertanyaan dari gue pribadi ya. Nanti yang ada di Instagram sabar ya. Matt, gue dulu suka baca buku pendeta gitu yang dia kayak Ghostbuster gitu. Terus dikatakan bahwa alam gaib itu nggak bisa, misalkan nih contoh nih gue dari pulau A, dia nggak bisa nyebrang tuh ke pulau B, kayak perlu visa atau apa. Itu bener apa enggak sih? Perlu visa. Kalau masih daerah ini tergantung nih, ada yang bisa, ada yang enggak. Oke. Kalau yang bisa biasanya antar bosnya nih ada komunikasi. Mereka punya organisasi dan perusahaan begitu juga, men?
Bisa ada begitu sih? Jadi punya penguasa sendiri-sendiri. Jadi Pulau A ada penguasanya, Pulau B ada penguasanya. Memang seperti itu. Tiap ya? daerah ada penguasanya jin. Oh, jadi untuk berpindah harus sowan dulu gitu? Iya, kayak ada komunikasi. Kadang ada yang boleh masuk, ada yang nggak boleh gitu. Itu balik lagi ke penguasa tiap daerahnya. Oh, jadi itu real ya? Maksud nggak mesti dibedakan oleh lautan ya? Iya. Di atas laut ada nggak sih Matt kayak gitu-gitu? Maksud gue kan apakah di darat doang atau di laut juga lo lagi pernah waktu gue ke Pulau Seribu, jadi gue nginep di salah satu pulau. Nah, dia punya dama hall sendiri gitu. Nah, di situ gue meditasi, yang lain semua lagi barbecue di belakang. Dahsyat ya Meta ya? Iya, besar Meta ya. Kalau Uya dan gue pasti barbecue langsung kita antrian di pinggir utama. laut. Nah, pas lagi meditasi ada yang panggil, hai, gitu. Nengok dong ke tengah laut, ada cewek berdiri ngambang, dia begini. Gue bilang ini bukan orang. Ya iyalah ya. Terus gue selesai meditasi, gue cabut lari. Karena gue tuh itu di tengah laut, kalau dia manggil gue mati nih. Tapi dunia mereka itu maksudnya di laut pun mereka merasakan itu air gitu. Jadi artinya mungkin kalau gue sebar pakai heat map itu di laut tuh heat mapnya mungkin lebih sedikit. Lebih tapi banyak sih. Tetap banyak. Di laut banyak. Mereka mengambang berdiri. Yang mati di laut kan banyak. Terus mereka di mana? Di atas airnya atau dalam air bersama ikan hiu atau gimana? Enggak. Terbang-terbangan sama di atas laut, sama kayak di darat, semua sama. Oh gitu. Jadi begitu aja lah ya. Iya. Kayak jangankan di darat, di laut pun kita kadang ucapan nggak boleh sembarangan. Iya, itu kita banyak denger ya kalau kayak gitu. Misalnya lagi kemana, ke pantai, ucapannya harus baik kayak gitu. Dan itu berarti memang benar ya. Sebenarnya bukan karena tempat atau suatu daerah sih kita harus jaga ucapan. Kita harus jaga ucapan, pikiran dan perbuatan setiap saat. Iya. Dimanapun kita harus jaga itu. Karena ya kita bersosialisasi dengan semua orang ya. Ada yang senang dengan ucapan kita, ada yang tidak senang dengan ucapan kita. Betul. Jadi kita ya harus pintar-pintar membawa diri, menjaga ucapan kita. Ada saatnya kita bersama orang yang bisa kita ceplas-ceplos. Ada yang saatnya kita bersama orang ini nggak bisa kita bawa ceplas-ceplos. Oke. Apa kaitannya? Maksudku gini, kalau misalnya mereka kan apa hubungannya dengan menjaga ucapan di area mereka? Apakah kita nggak boleh ngomong atau maksud gini, paling simpel lah ya, jangan berkata-kata kotor di pinggir pantai, terus jangan ada niat-niat yang nggak benar di pinggir pantai gitu-gitu ya. Apa hubungannya dengan mereka gitu, Matt? Maksudnya mereka juga kan kasarnya nih ya, misalkan kalau lu ada di daerah preman kan bahasanya juga menyesuaikan preman, mereka kan di alam menderita, maksudnya apa hubungannya dengan kata-kata itu? Jadi mereka nih karena mereka udah merasakan nih sekarang mereka menderita di alam peta maupun asura, mereka tuh kepengen kita jangan seperti mereka. Oh, niatnya baik? Niatnya baik, karena apa? Setiap kali kita ada berucap sesuatu yang nggak baik, mereka nggak suka, pasti ada kejadian dong, ya ada yang diikutin lah, ada yang marah atau segala macem. Itu karena mereka nggak mau kita seperti mereka. Oh, niatnya baik ya? Niatnya baik. Mereka udah menderita, jangan sampai lo orang tuh ikutan menderita kayak gua, kayak gitulah kasarnya. Tapi caranya aja. Cara kasih taunya seperti itu gitu ya. Oke. Menarik ya. Satu lagi deh sih gue mau nanya. Ya. Kan tadi ini gue kaitin dengan yang tadi lu cerita bahwa mereka tuh kayak di ruang hampa udara, gelap gulita, nggak ada apa-apa. Ini yang alam peta itu alam yang peta tadi ya. Bilang ya. Pertanyaannya, si jin ini juga sama kondisinya, gelap gulita juga atau mereka punya side yang berbeda? Jadi ada 3 jenis asura, ada asura peta, asura dewa, sama asura neraka. Oke, masing-masing adalah? Nah, kalau asura neraka itu asura yang menjaga alam neraka. Menjaga alam neraka? Iya. Ini keren dong, berarti dia kayak bodyguard gitu dong? Iya, seperti itu. Oke. Tapi itu udah lah ya, neraka kita nggak usah bahas. Iya. Kalau yang asura peta itu jin. Jin-jin yang berada di alam menderita. Okay. Ada asura dewa itu tapi sejenis jin
yang berada di alam Dewa Catumarajika, seperti dewa-dewa pohon, dewa yang penjaga pohon bodhi. Iya. Itu termasuk... Terus pohon beringin itu termasuk yang jaga Asura Dewa. Asura Tapi Dewa. itu alamnya alam Asura masuknya, Matt. Asura Dewa. Oh, Asura Dewa. Bukan masuk di alam surga atau dewa, bukan? Itu masuk di Catumarajika. Oh, masuk. Oh, jadi sebenarnya masuk ke alam Dewa. dewa ya. Klasifikasinya berarti alam yang baik gitu ya. Alam yang baik. Berarti sebetulnya yang mereka alami di kehidupan sehari-hari mereka itu bukan yang gelap gulita, nggak lihat apa-apa dong. Kalau Asura enggak. Tiga-tiganya sama ya? Tiga-tiganya sama ya. Oke. Nah, terus berkaitan dengan itu, yang ngingetin itu kan berarti yang si tadi lu sebut itu peta yang alam hantu gentayangan itu ya. Apakah mereka, maksud gue gini, contoh deh paling gampang ya. Terus kan ada, kita kan di sini kan ada LRT, MRT, pagi-pagi, din. Mereka emang bisa dengar suara itu, men? Mereka kayak cuek aja sih. Kayak cuek aja. Tetapi untuk kalimat-kalimat tertentu yang tidak baik dan menyebabkan mereka menjadi seperti itu, mereka alert begitu. Iya. Dan mereka langsung, weh jangan gitu ya. Iya. Oke. Cuma caranya aja kadang ya gitu, ngikutin lah, ngeganggu. Jadi dalam bayangan gue, misalkan gue lagi berjalan di ruang yang gelap banget gitu, terus tetap suara tuh mereka sensasi bisa merasakan juga. Bisa. Terus tiba-tiba gue mendengar, Mereka bisa tahu loh kita ketakutan atau kita nggak takut. jadi nggak bisa pura-pura apa lu, tapi Iya, tapi belum matinya duduk. Apa yang maksud gue, gimana cara mereka tahu? Hah? Mereka berasa. Jadi mereka merasakan. Kan kita ketakutan nih. Kita mengeluarkan sebuah energi kan. Energi itu terbaca sama mereka. Jadi Energi nih orang lagi takut nih, makin jadi mereka. Jadi dalam kondisi gelap gulita, ya. mereka merasakan ada energi. Oh, jadi mereka merasakan kayak energi-energi. Kemudian dalam kondisi yang tadi lu katakan sensasi mereka gelap gulita itu, wih, ada yang ini nih. Kalau yang iseng, ke tengah gitu ya. Iya. Terus kalau urusan penguasa itu dalam gelap gulita juga tetap, maksud gua, bagaimana mereka hidupnya, Matt? Kan lu tadi bilang gelap gulita. Iya. Tetapi tadi lu katakan juga itu ada penguasa-penguasanya. Berarti mereka ada struktur organisasi atau apa juga. Ada gitu nggak sih, kayak Lu demen banget dari tadi ngomong struktur organisasi. Nggak, karena penasaran gue dengan ada bos-bos gitu loh sih. Maksud gue kepala geng gitu ya. iya, karena menurut gue agak mengganggu pikiran gue. Di awal tadi Meta katakan mereka gelap gulita dan nggak tahu apa-apa, keluyuran. Artinya kan gue soliter. Iya. Tetapi di sisi lain ketika gue bertanya bisa pindah apa enggak, tergantung penguasa. Itu bukan yang Asura maksudnya. Itu kalau pindah daerah kan. Jadi bagaimana mereka? Ada kontak batin. Oh, jadi sesama mereka tuh kontak batin. Jadi meskipun gelap gulita ntar tiba-tiba, bro jangan situ, mundur gitu ya? Iya, biasanya kayak gitu. Ada yang mereka alert mundur atau ada something yang menghalangi mereka gitu? Oke, gua rasa Sisi boleh lanjutkan lah. Udah mulai malam kan ya? Kayak gini nih, misalkan digelapin juga pasti ada nambah 1-2 orang. Oh gitu? Yang tak kasat mata. Iya, enggak, kan lagi on the way, men. Nanti akan nambah. Makanya nih terang, ini Matt, tadi lampu kan satu mati. Makanya gue tanya Mbak, ini kenapa lampunya mati, bisa dinyalain atau enggak? Ya sudah lah ya. Iya, bercanda. Apa-apa deh emang mau gabung. Hah? Yang halus. Iya. Iya. Ya udah nanti Meta ituin lah ya. Ajak ngobrol lah ya, Met ya. Kan kita nggak bisa ngobrol. Gue berani. Nah, kan tadi kita ngobrolin tentang sesuatu yang rasanya tidak kita nyaman. Gak fair kalau kita nggak ngomongin, kan dunia ini terlalu luas untuk kita spesifikasi semuanya tuh buruk gitu kan ya. Kita harus positif gitu kan. Nah, ada nggak sih di luar yang kayak gitu-gitu gitu, Met? Yang baik. Iya, yang baik gitu. Kan biar indah pada akhirnya nih, Matt. Makanya tadi aku banyak diam ya, Matt. Gak usah tegang gitu. Gak usah tegang. Dia jauh kok. Gak deket. Tuh dia jauh sih. Bukan karena itu nih topiknya. Jadi sebenarnya ini gue nggak pernah menyangka suatu hari akan berani untuk berbicara topik ini. Ini cuman karena ternyata podcast yang pertama seperti itu, wah responnya oke, dan kayak ditanya coba dong. Ya udah, jadi episode 2-nya begini. Jadi ini saya berusaha keluar dari comfort zone sih. Oke, Matt. Jadi dari sebelum kita lanjut ke yang baik, dari yang alam yang baik dan yang alam rendah ini, sebenarnya kita sebagai manusia bisa ada yang kemampuan melihat dan tidak melihat ya, Mel. Iya. Kalau mereka sendiri itu sebenarnya pasti bisa melihat manusia. Mereka ngelihat. Oh, oke. Jadi kayak
satu arah gitu ya. Kita, Iya. maksudnya kita ada yang belum tentu bisa ngeliat, tapi mereka pasti bisa ngeliat kita. Iya, Oh. tapi tadi lu bilang gelap gulita, yang dilihat apa? Hah? Kan katanya Mereka gelap gulita. mencari cahaya. Oh, kita tuh bercahaya. Enggak, kan ini ada lampu-lampu. Dia itu kayak mencari sosok. Di sini ada keluarganya enggak, udah jalan lagi. Oh, jadi lampu cahaya yang kita lihat di sini nampak juga di dimensi lain. Iya. Tapi ketika kayak di tengah danau ini kan Nggak ada lampu. Udah, mereka jalan terus sampai mencari titik cahaya. Dia ngeliat di sini ada cahaya. Dia mampir. Kayak gitu. Loh, berarti mendingan gelap dong, Matt. Gue ngumpet hitungannya. Tahu-tahu di samping lu ada orang? Kan dia nggak bisa lihat gue. Siapa bilang? Dia Dia bisa tembus ngeliat. pandang. Enggak, maksud gue tadi katanya Meta kan gelap nggak ada apa-apa. Tapi Iya, kalau pas tapi dia tetap bisa ngelihat. di jarak tertentu tuh kelihatan kita. Kelihatan. Berapa meter biasa Meta? Berapa meter Udah biasa? ya, nggak usah terlalu spesifik. Coba kita bahas langsung ke topik yang Terus kadang berikutnya. kebaca juga dari energi sih. Oh, Jadi gue harus tenang. Ada kebaca dari energi. energi seperti apa yang menarik mereka Met biasanya? Energi kitanya takut atau enggak? Kalau kita energinya baik, mereka tertarik gak? Mereka tertarik. Mereka cuma deket mau lihat siapa nih orang, keluarga dia bukan gitu. Jadi sebenarnya mereka mencari keluarganya itu karena yang tadi Meta bilang ya, Iya, mereka mereka berharap minta doain minta doa gitu. Kayak lu lagi duduk gini, terus dia bisa lihat begini muka lu. Nah, Oh ini bukan tuh. saudara. Met gua. dipraktekin lagi. Aduh. Lu nggak 10 detik, ntar gue kebayangnya 10 hari, Met. Oke. Karena gue sudah berbagi tugas dengan Uya bagian yang alam itu, gue yang alam yang lebih indah aja, Met. Yang tadi, oke. Kalau yang tadi ada bedanya nggak sih, Met? Kalau di alam yang alam, ya kita bilangnya ada yang bilang angel, ada yang bilang mungkin alam-alam ada dewa atau apa Malaikat, seperti malaikat gitu ya. gitu. Itu ada. Oh gitu. Dan Bedanya itu ada gimana? tingkatannya. Oh ada tingkatannya. Dan mereka tuh indah-indah dan cantik-cantik, ganteng-ganteng juga. Oh, thank you Meta, pas ganteng lihat ke gue. Tapi kalah sih kecantikan dan kegantengan manusia kalah dengan dewa dewi yang Oh, gitu? sesungguhnya. Sama K-pop itu yang sekarang ganteng-ganteng banget juga Mereka kan kalah. operasi Juga sih, kalah. sih. Ini ada yang asli tapi. Oh iya. Tetap yang asli dewa dewi jauh lebih cantik. Oh gitu. ganteng. Oke. Terus Dan baju mereka tuh dari sutra. sutra gitu ya. Mereka benar-benar menggunakan seperti kita gini, maksudnya. Pakaiannya sutra. Beda pakaian dewa dewi nggak kayak sini. Oke. Ada motifnya nggak, Met? Enggak. Polos sih. Oh polos kan penasaran. Kira-kira gimana kalau lu boleh- Dia nggak tegang-tegang amat gitu loh. Enggak kan ngomongin dewa, apa dong? Tapi pandangan Meta tadi ke gue itu tuh Dewa itu dewa sih. Aman. Alam bahagia itu ya. Soalnya apa Met tadi? Sorry. Soalnya di sana nggak ada tukang jahit buat mau Oh, polosnya kayak gitu. gimana. Jadi semua dewa. Dia langsung semua nggak ada tegang gitu. Kalau lu boleh gambarin di dunia ini kira-kira gaya berpakaian mereka tuh seperti apa sih kayak gitu Met? Gimana ya, sulit digambarkan, tapi itu mirip pakaian apa sih yang suka ada di itu Di mana? Mana gua? patung-patung dewa dewi, itu mirip pakaiannya, tapi Dewa-dewi jauh versi, lebih versi indah. mana nih Met? Kan banyak dewa-dewi dari beberapa versi negara. Iya. Ya, pokoknya maksudnya Meta mungkin kain-kain yang jubah-jubah panjang Oh, gitu ya. gitu ya, Iya, Met, ya? seperti itu. Nggak ada mangga dua di sana Uya kayaknya. Kan jadi kalau misalkan di mereka dan mereka pun sama seperti alam yang tadi Meta bilang Peta dan Asura bisa melihat manusia juga gitu. Iya, mereka bisa. Oke. Dan tingkatannya banyak yang tadi Meta bilang ya. Iya. Dan itu tempat maksud gini. Kalau yang kemarin dengar dari podcast Meta yang pertama kan sebenarnya mereka seperti ada di sini, cuman sebenarnya di dimensi yang berbeda aja karena kita nggak bisa ngelihat. Iya. Dewa pun juga seperti itu ya, yang Iya. yang di alam baik itu seperti itu. Oke. Semakin tinggi tingkatannya, jaraknya pun semakin jauh dari kita. Bisa Iya. ada tinggi kan, ada yang bilang kayak gitu. Oh gitu. Jadi dewa dewi itu sebenarnya enak, nggak ada mengalami rasa lapar. Mereka pengen ini tinggal ciptain dari pikiran, udah cukup kenyang sendiri. Terus semakin tinggi tingkatan alamnya, alam dewa, dia bisa ciptain istana. Oh enak ya.
Tapi kalau alam dewa yang nggak ada KPR kayaknya. Nggak, mungkin sana gini, kredit pemilikan istana KPI bukan KPR. Kalau alam dewa tingkat 1, 2, dan 3 itu berdasarkan perbuatan baik yang kita udah lakukan semasa hidup di kehidupan ini maupun yang sebelum-sebelumnya. Jadi karma baik itu penentu kita nanti punya istananya bagus, gede atau kecil. Itu yang menentukan. Tapi kalau kita bisa sampai ke alam dewa yang lebih tinggi lagi, itu kita bisa ciptain dengan pikiran. Berapa tingkat sih, Matt? Kalau alam dewa tuh ada 6. Ada 6. Jadi tuh di yang kita tidak terlihat ini sebenarnya di atas juga ada istana-istana kayak gitu ya. Makanya kadang ada orang yang bisa lihat kok ada istana ya di atas awan. Itu memang ada. Itu alam dewa tingkat 2 dan tingkat 3 sampai tingkat 4 ada di sana. Mereka ada penguasa juga gitu, kan? Ada. Jadi nggak bisa masuk pindah-pindahan gitu ya? Enggak. Semua kan juga berdasarkan proses karma ya. Jadi pikiran terakhir memang penentu alam pertama. Nanti untuk selanjutnya kita bertahan di alam setan atau bertahan di alam dewa-dewi itu tergantung dari amal dan kebajikan kita di kehidupan manusia. Oke. Berarti kita ngomongin dalam konteks background Meta sebagai seorang Buddhis bahwa kita terus bertumimba lahir terus menerus begitu ya? Iya. Ada sebab dan ada akibat. Kalau kita ada merasakan akibat di kehidupan sekarang, terus nggak tahu sebabnya apa, karena di kehidupan sekarang nggak pernah merasa melakukan perbuatan jahat, pasti di kehidupan sebelumnya pernah melakukan perbuatan jahat itu. Bukan berarti ada akibat tanpa sebab, pasti ada akibat, ada sebab. Oke. Wah, dahsyat. Ini pesan moral. Iya, betul. Matt, gue nanya yang gimmick-gimmick aja deh. Tadi kan lo sebut ada alam bahagia, ada alam menderita. Mereka bisa ngobrol gak? Atau misalkan nih contoh nih karena gue alam dewa dan lebih itu terus gue ngeliat dasar lo bau gitu. Mereka connectionnya gimana? Atau apakah dewa masih ketakutan sama alam yang menderita atau sebaliknya gimana? Enggak ketakutan sih, tapi alam dewa bisa ngelihat ke alam peta, begitu juga sebaliknya. Tapi ya udah sekedar pandang-pandangan, terus dewa bisa menasihati ke peta. Gitu? Tapi tergantung dewanya juga ya. Gitu. Alamnya di tingkat berapa. Berarti mereka interconnected juga ya? Maksudnya mereka bisa saling connect ya? Iya, dan itu pun kontak batin mereka. Kontak batin ya? Mereka bisa tabrakan gitu Mas Met? Atau memang secara enggak, beda lagi dunianya? Beda dimensi. Dimensinya udah beda lagi? Oke. Penasaran berapa dimensi sih sebenarnya di dunia ini? Kita kan hanya sebutir garam di tengah laut. Diulang lagi statement statement di podcast lalu biar keren, Cie. Oke, jadi kalau misalkan Meta bisa simpulkan yang tadi Meta ceritain kan pasti ada sebab dan ada akibat ya, Met. Jadi pasti ada sebabnya dong mereka terakhir di alam seperti itu. Singkat aja sih, Met, apa sih yang bisa menyebabkan seseorang terlahir di alam yang rendah dan alam yang baik itu? Itu dari pikiran ya. Jadi maksudnya pikiran yang baik sama pikiran yang kurang baik gitu ya. Iya. Dan itu pikiran itu kadang-kadang kan ya, kalau terakhir kayak misalnya Meta bilang sesaat sebelum nggak ada meninggal gitu ya. Tapi kan itu kan tergantung kita juga. Benar nggak sih, Matt? Itu tergantung kita juga melatihnya pada saat kita di kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Iya. Jadi pesan moral Meta apa untuk kami semua? Lebih banyak berpikir positif dibanding negatif. Oke. Boleh nggak gue deskripsikan lebih ini lagi? Positif itu artinya gini loh, Matt. Negatif. Apakah benar kalau misalnya positif artinya contohnya cemas tuh negatif apa positif? Negatif. Itu berarti termasuk juga kecemasan dan kawan-kawan. Bukan cuma negatif tentang misalnya gue lihat orang, gue nggak suka sama orang ini, culek lu gitu, enggak ya? Iya. Termasuk yang pikiran cemas, worry. Iya, itu masuknya ke arah negatif. Karena itu yang bisa mengkondisikan kita jatuh ke alam setan atau peta itu. Oh, berarti buat kita semua yang ada di sini, jangan worry, jangan khawatir, marah juga termasuk dong? Iya. Benci. Melekat berlebihan juga sama. Kalau melekat yang masih wajar-wajar, nggak masalah. Tapi kalau udah berlebihan itu bisa mengkondisikan kita jatuh ke alam rendah. Wah, tricky banget ya, karena pikiran ini kan sangat-sangat
Makanya kita harus selalu melatih pikiran. Karena dari pikiran kita berpikir jelek aja udah karma buruk dari pikiran. Berucap buruk, karma buruk dari ucapan. Itu udah 2. Ditambah lagi kita berbuat, melakukan tindakan yang buruk. Itu sekali kita berbuat karma buruk, nanamnya 3. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Begitu juga kita nanam karma baik. Kita mulai dari pikiran. Setelah dari pikiran kita ucapkan, setelah ucapkan kita lakukan. Seperti berdana, kita udah niat, saya mau berdana, itu udah niat baik. Kita ucapkan ke pasangan kita atau ke teman, gue mau berdana. 2, 3, melakukan perbuatan baik dana itu. Oke, tapi konteksnya kita info dan kita ajak gitu ya. Iya. Tidak untuk kalau ada ornamen sombong atau apa, itu beda lagi urusannya. Iya. Terus kalau kita berpikir buruk, buruknya tuh misalkan baru mikir tuh orang rese banget ya, baru mikir tuh, terus diucapkan dong ke teman, lu lihat gak tuh orang gini-gini loh. 2, 3, misalkan tuh orang udah tau begitu, disengajain kita bikin cari gara-gara, itu udah 3. Tapi kalau kita cuma pikir sama ucap, itu 2. Karma buruk. Di jalan klakson-klakson termasuk buruk ya, Mat? Iya, okay. Emosi kan gak stabil. Okay. Ya, merugikan diri sendiri dan orang lain juga kan, kayak gitu. Melanggar lama juga buruk kesabaran. Ya. Melatih kesabaran. Oh, itu penting. Berarti keywordnya adalah bagaimana kita bisa sabar. Itu kan pikiran baik gitu ya. Ya, melatih kesabaran tuh bukan dengan meditasi loh, tapi bagaimana kita menghadapi problem kehidupan sehari-hari. Nah, ini dari hal yang kecil. Jadi kayak gini nih, kita lagi berkumpul, terus ada satu hal yang salah satu dari kita nggak suka, kita harus sadarin, oh yaudah gue nih nggak suka, tapi gue harus kontrol diri gue nggak boleh marah, gue nggak boleh melakukan hal-hal yang nggak baik. Tetap lakukan yang positif-positif. Ini menarik loh, Matt. Jadi sedikit bertanya, kan banyak orang bilang, iya lu kurang sabar, meditasi kan kayak gitu ya, Matt ya. Udah lu di meditasi, kurang meditasi lu biasa lebih sabar katanya gitu. Tapi ini menarik bahwa sebenarnya kita belajar untuk menjadi lebih sabar itu di hal-hal kecil-kecil yang sehari-hari yang justru kita jalani gitu ya, Matt ya. Kita dimarahin bos, udah kita kesel dong dimarahin bos, udah pergi dulu, tinggal dulu ke WC dulu, kayak main-main ke lobby atau kemana, ke kantin, tenangin diri, balik kan suasana hati udah berubah. Ya udah, nggak perlu lampiaskan emosi ke orang lain lagi. Karena kita baru menerima karma buruk dari bos, kita marahin orang, kita berbuat karma buruk lagi. Itu nggak akan pernah selesai. Ada suatu saat kita dimarahin lagi sama orang lain, kita nggak terima, kita bisa marahin balik atau marahin orang lain lagi. Itu nggak akan pernah berkesudahan. Ya ada, kita menambah karma buruk, menambah musuh, menambah dosa, banyak hal. Jadi baiknya udah tahu kita dimarahin atau kita lagi ribut sama seseorang, udah kita tinggal dulu, tenangin diri. Tenangin diri, setelah itu ya udah balik lagi. Kalau udah bisa ngomong baik-baik, tadi kenapa begini gitu. Kalau dia masih marah, ya udah itu karma dia membuat karma buruk baru. Tapi kita menerima karma buruk, dan itu mengurangi karma buruk kita. Dan kita nggak menambah karma buruk lagi, itu yang paling penting. Jadi itu biasa praktek yang Meta juga lakukan ya. Dan memang itu nggak mudah. Tapi kita terus berusaha. Soalnya kan kalau kita lihat di dalam kehidupan sekarang ya, Met, kayak mau serba cepat. Iya kan, segala sesuatu kayaknya mau cepet. Dengan adanya teknologi membuat juga lu kerjaan mesti cepet. Kayaknya nggak ada, nothing is impossible kalau kata orang. Jadi kan itu terkadang memang membuat orang agak sulit ya, terkadang kalau mungkin di tekanan pekerjaan atau apa, kayak oke, tenang dulu seperti itu kan, Matt. Memang nggak mudah banget, karena kan lingkungan kita pasti ada yang kita suka, ada yang kita nggak suka, ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Itu udah hal yang wajar. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi keadaan itu. Kalau kita bisa, bagus, kita bisa melewati tahap demi tahap perubahan di diri kita untuk selalu menjadi lebih baik. Jadi kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah. Lu begini-begini, lu harus berubah. Nggak bisa kalau di dirinya nggak ada keinginan untuk berubah. Tapi kita bisa mulai dari diri kita. Oh, dia begini, marah-marah ke gua.
dia bilang bahwa gini-gini, kita coba introspeksi, bener nggak sih kalau memang itu karena keegoisan dia mencari kita sebagai kambing hitam, ya udah itu karma buruk dia, toh kita selalu berubah menjadi lebih baik. Wah. Akhir yang indah nggak sih? Akhir yang indah. Akhir yang indah. Ada lagi pertanyaan seputar alam-alam itu atau segmen ini kita akhiri aja? Nggak ada sih, cuma nih karena Meta nengok kiri terus gue jadi. Iya, gue lihat tuh tadi sebut lirik-lirik ke Meta gitu ya. Nggak, oke, anyway, ini sebenarnya menjawab juga ya kenapa seseorang bisa terakhir di alam yang rendah dan seseorang terakhir di alam yang baik. Yang tadi Meta bilang tergantung pikiran terakhirnya, tapi setelah itu juga tergantung karma baik dan karma buruk amal ibadah yang mereka perbuat selama hidupnya. Iya, itu kayak yang meninggal ada yang satu pesawat atau yang karena yang dibom kemarin meninggal bersamaan, itu karena kesamaan karma. Oh, oke. Gitu. Similarity mereka jadinya. Jadi kita juga ya memang pasti ada hal lain di luar itu, urusan politik atau teroris segala macam lah. Tapi kita harus berpikirnya positif. Jangan karena hal seperti itu pemboman massal atau apa kita kebawa emosi, itu nggak boleh. Karena itu udah karmanya mereka dan sekarang ya kita terus berpikir positif. Toh suatu saat itu terjadi sama kita setidaknya nggak berpikiran jelek. Oke, jadi yang penting adalah nggak peduli apapun yang terjadi. Iya. Cukup fokus sama apa yang kita pikirkan, iya, kita ucapkan dan kita perbuat. Iya. Mungkin nggak usah kepo lah. Nggak usah kepo. Mungkin bukan nggak peduli, kalau nggak peduli nanti netizen bilang lu kena bully ya. Iya, lu gimana sih, gitu kan. Artinya mungkin gini, dengan gimana apa yang terjadi, meskipun sesuatu itu buruk menimpa kita, kita mencoba menghadapi itu meresponnya dengan yang positif, bukan meresponnya dengan yang lebih negatif lagi gitu. Karena setelah yang tadi Meta balik lagi bilang karma buruknya berkurang, terus nambahin lagi, ngekit terus ya Met. Gitu. Jadi kayak plus min nggak ngerti ngekit ya. Ngekit tuh maksudnya ngekit tahu lah. Anak dulu banget sih. Anak dulu banget. Kita. Jadi dan Meta pun juga menjelaskan kita yang tadi harus gimana dan belajar sabar, dan itu jujur buat gue ya Met tuh praktek banget buat menjadi sabar gitu. Dan kayaknya semakin tua semakin bertambahnya umur, proses untuk sabar itu lebih sulit ya, atau sih yang gue rasakan ya. Benar ya Met ya? Kita semua terus latihan dalam kehidupan. Makanya dibilang kan universitas kita kuliah paling cuma sampai S1, S2, S3. Tapi universitas kehidupan itu seumur hidup. Wow. Itu terus belajar dan belajar dari apa yang terjadi di sekitar kita. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan Sisi? Udah sih kayaknya. Udah ya, segmen ini kita tutup. Iya. Nanti kita kemarin kan kita udah posting di Instagram nih, Matt. Sorry sebentar, lu gaya. Iya dong, live dong. Tapi lu gak ada nyorot orangnya tau gak? Cuma tembok doang. Iya kan gue begini susah, tadi lo maksud gue. Ini 6 loh ya, ini lumayan loh.